surga, keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Syaratnya itu. Kalau iman dan takwa, maka yang dari atas hujan jadi subur tanah jadi panen jadi sembako yang murah, anak-anak soleh-soleha, hafiz-hafizah, pintar ngaji, taat pada orang tua, suami yang setia, istri yang taat pada suami. Tapi kalau tidak ada iman dan takwa, yang dari atas banjir jadi galurung, yang dari bawah jadi gempa bumi, angin topan, puting beliung, tanah longsor, kriminalitas, kenakalan remaja, balapan, geng motor, bunuh-bunuhan, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi berawal dari kamu punya stroke, akhirnya tidak ada iman dan takwa, akhirnya kamu jadi rusak. Jadi sekarang kalau mau berbuat untuk negara ini, untuk kampung kita, syaratnya tadi harus terwujud iman dan takwa. Bagaimana cara membuat orang beriman dan bertakwa? Tidak ada lain Pak, balik ke surau. Dan itu punya bapak, itu punya ibu, bukan punya saya. Balik ke surau. Betul Pak? Maka sekarang kalau kita sudah tahu, sudah dikasih tahu sama leluhur kita supaya orang seluruhnya harus balik ke surau, kan harus dikembalikan ke orang, dijemput, dikembalikan ke surau. Jadi akhirnya program kita sederhana Pak. Bagaimana setiap azan berkumandang 100% laki-laki balik masuk ke masjid. Itu aja. Kalau motor namanya motor Yamaha Mio rusak dibawa kemana pun? Bengkel apa Pak? Bengkel udah gak nyambung Pak. Motornya namanya Yamaha, bawa bengkel udah gak nyambung. Bengkel apa Pak? Yamaha. Teknisi metik. Yamaha Mio kalau rusak dibawa ke bengkel motornya pakai motor Yamaha, Yamahanya Yamaha metik. Itu motor harus tepat sasaran. Bagaimana kalau membawa orang beriman? Dibawa kemana Pak? Untuk membawa orang beriman yang rusak, dibawa kemana Pak? Puncak Batu? Tidak bisa. Dibawa ke masjid, balik ke masjid. Hari ini Pak, Indonesia tidak terlalu butuh sama orang pinter. Tanah data tidak terlalu butuh sama orang pinter. Oke pinter silahkan dong. Dari notabene pelajar. Pelajar itu pinter atau bodoh? Pelajar itu pinter atau bodoh Pak? Pinter. Tapi kenapa menjadi penyumbang atau kecelakaan tertinggi? Pinter tetapi tidak tahu. Itu loh Pak. Jadi tanah data itu lebih butuh orang taat ketimbang orang pinter. Pinter silahkan, gak ada masalah. Tetapi kalau pinter tidak taat yang terjadi seperti itu. Saya tanya sama Pak Kasat tadi saya, itu yang di penjara tadi yang jumlahnya 25. Saya suruh ngaji Pak, saya suruh ngaji. Yang nggak bisa ngaji, yang bisanya alif bata, cuma 2 orang. Jadi yang 23 semuanya bisa ngaji. Pinter nggak kalau bisa ngaji? Tapi kenapa masuk penjara? Tidak taat. Nah itu makanya balik ke surau punyanya bapak ini. Misinya orang zaman dulu, pendahulu bapak itu mengembalikan ke masjid supaya menjadi orang yang taat kepada agama, taat kepada adat, taat kepada adab. Nggak boleh, setahu saya tak dulu klik 1 tahun aja nggak boleh bilang nama, harus bilang kakak, abang, betul Pak? Nggak sopan itu namanya. Itu diajarinya di masjid. Itu salah satu bentuk ketaatan. Nah sekarang itu tidak ada. Maka Bapak Ibu ya, permasalahannya sekarang sudah ketemu. Umat sudah tidak tahu tapi sengaja. Nah makanya harus sekarang kita kembalikan ke masjid. Caranya bagaimana Pak? Dijemput. Kalau dijemput berarti harus dihitung dulu kan gitu Pak ya? Pak, Bu, ada orang buta sama tuli. Ada orang buta sama tuli. Duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak kerjakan? Orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api. Bu, apa yang Ibu kerjakan? Hah? Apa? Dijemput aja Pak. Teknisnya bagaimana? Mana Pak? Mana Ustaz? Pak, buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, Bapak apakan? Dikiri WhatsApp? Gak bisa buta sama tuli. Kita foto dari jauh. Gak bisa. Pakai toa, pakai speaker.
Tidak bisa karena tidak dengar. Harus didatangi, datang ke sana, pegang tangannya, terus diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Itu cara terbaik. Kalau bapak tahu nih orang buta sama tuli tapi bapak kirim WhatsApp, awas ada kereta api sebentar lagi mau lewat. Orang bilang apa sama bapak? Bapak gila, stres. Mohon maaf, goblok. Kan gitu ya. Namanya orang buta sama tuli. Atau pakai speaker, awas saudara-saudara jangan di situ mau ada kereta. Bapak aneh, stres bapak. Tidak wajar. Yang wajar bapak datang ke sana, dipegang tangannya, dipijit-pijit pelan-pelan, terus punggungnya diangkat, dan itu pun jangan ditarik pak. Kalau ditarik kaget dia mukul dia. Karena buta sama tuli. Hari ini pak, saudara kita tahu ini ada masjid, lihat, tetapi tidak datang ke masjid. Dengar suara azan, dengar. Speakernya ada berapa pak? 4 lagi. Tidak dengar itu azan. Sesungguhnya yang buta sama tuli bukan mata dan telinga, tetapi kalau ada orang buta sama tuli pak, sekeliling sini, bapak gimana? Pakai WhatsApp. Mari kita ramaikan masjid, kita makmurkan masjid, bisa? Bisa. Pakai doa, mari kita ramaikan masjid, Pak Kapolres datang. Setelah suruh berjamaah, bisa? Tidak bisa pak. Harus dijemput. Pertama kali saya datang satu tahun peringatan baru dulu Masjid Al-Ikhlas pak di Ponorogo ya. Wow, itu yang sama pak mantap. Buya siapa yang saya pak? Nah, mantap pak. Meningkat iman kita, meningkat. Diceritakan masalah kesabaran dalam ujian, surga begini ceritakan. Saya punya pertanyaan dalam hati. Yang meningkat imannya yang ada di dalam masjid. Pertanyaan saya di luar masjid, yang nggak datang ke masjid, yang nggak pernah sholat, meningkat nggak imannya? Itu masalahnya. Jadi akhirnya harus dijemput door to door. Itu pak, mohon maaf pak, orang jual ember di depan rumah saya bang pasar pak, door to door, blok, embernya di blok, ember, door to door pak. Setiap orang datang pak ember pak, gitu. Perabot, itu door to door pak, person by person. Pak ember pak, blok, ember pak, murah pak. Satu-satu itu orang jual ember pak, door to door. Di Jakarta juga begitu. Apa hubungannya rokok sama perempuan pak? Ada? Hubungannya rokok sama perempuan ada? Tidak ada rokok perempuan yang rokok. Tapi pak, orang-orang batin membuat supaya rokoknya laku pakai perempuan. Door to door lagi. Apa namanya? Sales girl. Door to door pak. Bahkan orang berdiri di damping, orang berdiri pak ini rokoknya enak, ini rokoknya ini. Itu untuk jualan produk aja door to door. Bagaimana dengan yang sebutan agama kalau nggak door to door? Bapak dibilang sesat, coba bilang sesat sama Nabi pak. Nabi itu dulu door to door. Coba bilang sesat sama Nabi sesat. Oh, tidak punya agama gitu. Betul pak ya? Maka hari ini bapak kita harus door to door. Harus jemput satu persatu saudara muslim. Caranya itu tadi pak. Ranking satunya tadi kalau bulan itu pak, insya Allah bisa itu pak ya. Itu pak besok. Hari berapa jumlahnya pak? Oh 517 pak. Ranking satunya yang 1 tahun sekali ke masjid. Nah, ranking 2-nya yang 2 kali dalam setahun ke masjid. Ranking 3-nya kalau Ustaz, TPA, Pak Ketua DKM yang terakhir itu. Ibu-ibu juga begitu, kalau suaminya tidak pernah ke masjid, nggak usah dikasih data. Nggak usah. Ya bu ya. Begitu supaya apa pak? Supaya setiap orang semua coba bayangkan bapak ibu semuanya. Kalau semua masjid, surau, langgar, musola di Tanah Datar, masjid yang paling besar pak, masjid besar di Tanah Datar itu jumlahnya 422 ya. Berapa kemarin saya itu 422 322 ya. Di Tanah Datar itu masjidnya 322 pak. Saya baru 52 masjid 322. Kalau seluruhnya dari 322 tadi, seluruh laki-laki balik azan berkumandang datang ke masjid, kira-kira yang terjadi di kampung ini apa?
yang terjadi tentang datangnya kira-kira. Jadi ini bukan hanya sekedar ceramah dari Kapolres, enggak. Ini cita-cita kita sama-sama, Pak, untuk tadi mengangkat kembali asas adat bersani syarat bersani. Itu maksud saya. Saya sayang sama tanah datar, Pak. Janganlah itu tenggelam sendiri. Dan yang paling penting lagi itu sunnah Nabi, Pak. Kalimat iman itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang jangan. Muhammad Rasulullah itu mencontoh apa yang dicontohkan Nabi. Waktu mau meninggal Nabi mikir apa, Pak? Hah? Umati, betul Pak ya? Jangan sampai gak sholat umatku, kan gitu. Jangan sampai masuk neraka. Kan gitu Pak. Hari ini kita mikir apa Pak? Hari-hari Pak? Hah? Inti. Inti katanya. Ah, inti Pak. Nabi bilang umati, Bapak bilang inti. Betul nggak Pak? Mohon maaf Pak, Bapak punya klub bola namanya Semen Padang. Saya punya klub bola namanya Persija Jakarta. Ini tanding, aku salin, ada tanding apa? Persija Jakarta sama Semen Padang. Semen Padang pakai baju warna merah, saya pakai baju warna oranye. Kan gitu Pak ya? Saya teriak hidup Persija, Bapak Ibu teriak hidup Semen Padang. Tanding Pak. Saya pakai baju oranye, saya teriak hidup Semen Padang. Hidup Semen Padang, baju saya oranye. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Dikebukin saya sambil teriakin apa Pak? Pengkhianat. Betul nggak Pak? Atau Bapak pakai baju merah, tulisan Semen Padang hidup Persija, dibilang pengkhianat, diinjek-injek Pak, insya Allah pulang nggak selamat. Betul? Itu Pak, Bu, cuman masalah beda kaos sama beda ucapan. Bagaimana kalau Bapak Ibu berbeda pikir dengan Nabi? Nabi pikir umat, Bapak pikir inti. Mau dikasih nih sama Nabi, ini telaga kausa. Begitu Nabi lihat, wah ini kok beda pikiran sama saya nih. Saya bilang umat, umati, kamu bilang inti. Gak jadi Pak, dikasih air minum dari telaga kausa. Betul Pak? Oh fatal ini Pak. Naudzubillah. Makanya mulai hari ini Pak, jangan sampai di kampung ini satu orang saja tidak sholat subuh atau tidak sholat satu kali, Bapak Ibu harus bingung, harus panik, harus risau. Setuju Pak? Setuju Bu? Jangan sampai kita berbeda pikir sama Nabi. Jangan sampai nanti kita pikir Allahumma sholli ala Muhammad, teriakimu aja. Kamu bisa, kalau orang cuma teriak-teriak bisa. Kalau cuma orang teriak-teriak bisa, tapi yang tidak bisa melakukan perbuatan yang sama dengan saya, kata Nabi. Bagaimana? Karena dalam satu riwayat dikatakan berapa orang datang pada Nabi SAW meneriak Allah masuk, tiba-tiba Jibril datang menghijab mereka. Jibril, kata Nabi, Jibril umat saya Jibril katanya. Bukan ya Rasulullah, lihat itu pakaiannya seperti saya. Dia pakaiannya doang. Lu lihat ucapannya, meneriakkan nama saya. Dia ucapannya doang ya Nabi. Nah terus bedanya apa dengan saya? Hari-hari kau risau umat, hari-hari kau memikir umat, hari-hari kau nangis untuk umat, hari-hari kau mendoakan umat, tetapi mereka tidak ya Rasulullah. Dalam riwayat itu dikatakan, oh gitu ya sudah. Kata Nabi begitu. Nah kalau itu kita nanti Pak di telaga Kautsar, apa yang mau kita lakukan? Amal-amal kita. Karena apa? Tidak bisa yang namanya kita tidak mencontoh Nabi itu tidak bisa. Contoh kita Nabi kok. Jadi kalau mau mencontoh Nabi, mulai dari penampilan, mulai dari perbuatan, termasuk juga pikiran, doa, ucapan, tak bisa. Kan begitu Pak? Nah, door to door itu membuktikan bahwa kita ini memiliki pikirannya Nabi. Ciri ajakan Nabi adalah mendatangi umat, bukan mendatangkan umat. Itu Pak cirinya Nabi. Mendatangi umat, bukan mendatangkan umat. Ciri dakwahnya Nabi. Maka mulai besok Pak ya, kita datangi Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu besok ke masjidnya lurus, belok-belok Pak. Assalamualaikum, udah azan, ayo sholat. Belok lagi. Assalamualaikum, udah azan, sholat. Ayo, assalamualaikum, udah azan, sholat. Itu aja kerja Bapak, door. Salah Pak ya? Pak, itu susah Pak. Susah itu bisa Pak. Kalau Bapak sudah bilang nggak mau, itu baru masalah. Pak ada yang nolak Pak, biasa Pak. Nabi itu ditolak-tolak sampai dilemparin batu Pak. Yang penting yang pertama, resepnya Pak, Bu, yang
yang terakhir, kerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak akan bisa. Nabi Muhammad SAW ketika zaman jahiliyah dikasih julukan sidik, amanah, tabligh, fatwa. Tapi Nabi belum bergerak. Nabi belum door-to-door. Apakah umat berubah? Tidak. Masyarakat tetap dalam keadaan jahiliyah. Baru umur 40 tahun, Nabi disuruh door-to-door sama Allah. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, akhirnya ayat yang lain. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah. Baru umat berubah. Tapi Nabi dikatakan majnun, gila, pendusta agama. Tapi Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, dan lain-lain. Yang pertama harus dikerjakan. Kalau dari kerjaan Muhammad sampai dikatakan, meskipun di masjid ini semuanya habis Al-Quran, semuanya ustaz, tapi kalau tidak bikin door-to-door, maka tidak akan bisa berpengaruh kepada umat, tidak akan bisa berpengaruh kepada masyarakat. Karena dulu ada Nabi, bukan hanya ustaz, tetapi Nabi belum door-to-door, maka tidak berpengaruh. Tidak ada. Yang pertama harus dikerjakan. Yang kedua harus istiqomah, berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang tidak bisa. Tidak bisa. Harus berulang. Kenapa berulang-ulang? Pak, saya kasih contoh. Bapak itu berangkat apa tidak? Diulang-ulang terus. Karena orang Aqua mengatakan, Pak, saya mau Aqua bukan hanya di sini, tapi Aqua ada di. Apakah ada buktinya? Suruh anak kita beli air. Yang dibilang apa? Udah beli Aqua, padahal yang diambil amilnya apa? Itu buktinya kalau Aqua sudah ada di. Dan orang Aqua mengatakan, Pak, kalau Aqua sudah di sini, Pak, PT saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar. Betul? Tapi kalau tidak saya hilangkan, Pak. Maka yang dari sini tadi tercampur Aqua, yang dari sini tercampur. Sehingga akhirnya orang tidak melakukan Aqua, PT saya habis, kalau saya pecati, saya belinya saya jadi berapa? Saya tanya sama ibu-ibu, ada sekarang sabun batangan warna biru merek B29. Sabun batangan merek B29. Hah? Ada belum enggak? Ada. Hah? Kemana produk itu sekarang? Kenapa bisa ada? Kenapa? Karena tidak ada iklan. Karena tidak ada. Nah sekarang saya geser sedikit Pak. Berapa jumlah laki-laki balik di tanah datar yang tidak ngerti kalau tidak sholat itu dosa? Pak, berapa jumlah laki-laki balik di tanah datar yang tidak ngerti kalau tidak sholat itu dosa? Berapa Pak? Ngerti semua. Kalau ngerti semua, kenapa masih ada yang tidak sholat? Karena tidak ada iklan sholat. Alias kata apa? Bapak cuma ngomong yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Sehingga akhirnya sholat yang harus dari sini tercabut, sholat yang harus dari sini tercabut. Akhirnya orang mengatakan tidak usah sholat. Akhirnya kalau sudah mengatakan tidak usah sholat, sholat tidak penting, akhirnya menjadi penghuni penjara saya. Maka Pak, saya mengajak berulang-ulang iklankan sholat. Assalamualaikum, sholat Pak, sehingga apa? Sholat yang tadinya harusnya di sini masuk ke dalam itu, jadi harus berulang-ulang. Kalau Bapak ada berulang-ulang nggak bisa. Nabi Pak berulang-ulang. Itu maksud saya. Dan yang ketiga Pak, jangan mikir hasil. Jangan mikir hasil. Pak, susah Pak orang ini Pak diajak sholat. Jangan dipikir. Inna kalata diman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, kamu datang itu Abu Thalib berkali-kali tidak bisa kalau masih hidayah. Yang ngasih hidayah saya Muhammad kata Nabi. Tapi Nabi kerjakan terus akhirnya sampailah agama Islam di sini sekarang. Coba ya. Pertama kerjakan, yang kedua istiqomah, berulang-ulang, yang ketiga jangan berpikir hasil. Pak, ditentang saya Pak, tidak ada masalah. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka alhamdulillah Pak, bagaimana caranya? Setiap mau waktu sholat, bapak-bapak dulu. Kemarin sudah pernah kami coba Pak di masjid Kota Gading, ya, Laskar. Kami coba Pak, kemarin sore Isya, kami coba itikaf di masjid. Kami bikin tim 2 rombongan. Rombongan pertama, rombongan kedua ke sana, muter-muter, foto. Alhamdulillah Pak, dari 9 rumah 7 orang yang masuk masjid. Dari 4 rumah 3 orang yang masuk dalam. Seperti itu aja. Seperti itu. Jadi kita harus berhasil.
Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu sekalian, bukan ceramah saya membangkitkan, saya mengajak para Bapak Ibu sekalian. Ini tanda datang menjadikan apa? Saya sedang sama tanda datang. Wallahi, saya baru pertama kali ninja tanah Sumatera dan baru pertama kali saya di sini. Tapi saya lihat hanya di tempat ini yang punya suasana seperti itu. Subhanallah. Kan dulu Bapak Ibu itu orang hebat. Dia berani mengungkapkan kebenaran. Futuristik. Jadi pandangan ke depannya, keberanian, kemudian pandangan ke depannya itu benar-benar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan kitab. Tapi hari ini mulai tenggelam, sehingga akhirnya banyak masalah. Mereka tahu Pak, menyelesaikan masalah dengan kitab dulu. Mereka tahu, tetapi hari ini kita tidak menyelesaikan masalah dengan kitab. Kita tidak kembali ke kitab dulu. Dan akhirnya jadilah sekarang seperti itu. Jadi saya mengajak sekalian kepada Bapak-Ibu sekalian, mari kita ciptakan tanda seperti ini mulai dari masjid-masjid. Dan kami juga minta doa, mudah-mudahan kemarin dia bilang Pak jangan selesai ya, kalau sudah selesai semuanya masjid Bapak jangan pindah ke ini. Tapi lama juga Pak, kalau 322 ini hampir 1 tahun Pak, itu baru masjid itu, belum musola, belum surau. Tapi nggak apa-apa Pak, karena Masya Allah Pak, saya secara pribadi saya merasa kalau kita ngobrol sama orang-orang yang sholat subuh ini beda, karena frekuensinya itu cepat. Meskipun mohon maaf Pak sepuh-sepuh gitu ya, sudah usul gitu, sudah tua gitu, tetapi kalau diajak berpikir itu masih nyambung Pak. Kalau subuh banyak sekali. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari saya pribadi mau dijelaskan. Mereka ada yang nanya Pak? Tidak ada ya? Ada yang nanya Bu? Ya Pak. Masih Pak kesempatannya. Hari ini kita memang gratis kondisi generasi muda kita. Ya. Kita mungkin di sekolah, ya. Sampai-sampai orang tua kita bilang kami udah angkat tangan Pak dengan kondisi anak hari ini. Karena hari ini maraknya permainan online Pak. Ya. Hari ini yang namanya mabar, main bareng. Ya. Di sini bisa main dengan daerah lain, sudah kenal. Jadi karena kami pun di sekolah sudah susah mencari jalan apa lagi yang akan dilakukan. Pada orang tua bilang kami tidak bisa Pak, angkat tangan. Karena anak berani untuk misalnya berkata kasar, tidak bersalut orang tuanya. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin ada semacam tindakan ya. Karena dengan kita mendukung kebijakan Pak Kapolres ya ke depan ya bagaimana kembali ke surau ini salah satunya. Nah, untuk mengatasi yang namanya permain online ini apa program yang dari Pak Kapolres sehingga pun kami sekolah yang sudah masyarakat bisa untuk kerjasama mengatasi yang namanya mabar lah, game online lah dan lain-lain Pak. Baik Pak, pertanyaannya subhanallah Pak. Jadi kemarin Pak, dari tanggal 2 Mei saya sudah ketemu sama Bupati. Dari tanggal 2 Mei saya sudah ketemu sama Bupati. Prinsipnya begini Pak, yang menjadi sekolah itu kalau saya pribadi bilang sekolah itu bangsa. Sekolah itu bangsa. Di sekolah itu cuma berapa jam? Paling lama 5 jam. Bahan utamanya siapa? Orang tua. Jadi alias kata sebenarnya kalau dalam tuntutan Quran tidak boleh orang tua mengatakan kami tidak bisa mendidik anak kami, tidak bisa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tidak bisa orang tua mengatakan saya serahkan anak saya pada pondok pesantren, saya serahkan anak saya pada sekolah, tidak bisa. Tidak bisa, harus orang tua. Nah orang tua zaman dulu sudah mau balik ke surau. Saya tanya sama bapak, saya balikkan. Bapak yakin nggak dengan pendahulu bapak yang mengatakan balik ke surau ada asas ada bisa di syarat bisa di kitab itu mampu menyelesaikan masalah. Nah, sudah kan Pak? Dan itu dengan kitab dulu gitu. Jadi akhirnya nanti kita harus memperkuat yang disebut dengan parenting, memperkuat dengan kontrol anak. Kalau sekolah itu hanya balik server. Oke lah, kita berharap boleh Pak. Saya sudah kerjasama dengan Pak Kadis Pendidikan. Nanti kami akan turun di sekolah-sekolah. Tapi intinya kasetnya bilang balik ke sekolah. Nggak bisa kata-kata lain Pak. Nggak usah pakai seminar, simposium, FGD, nggak bisa.
Kita ambil saja cara yang dikerjakan sama Nabi, copy, paste, selesai, kata Nabi, balik surau. Itu yang jadi masalah Pak. Hari ini kita meragukan cara Nabi. Tapi untuk yang lain, masalah ke sekolah segala macam membuat peraturan boleh kita buat. Tetapi kita harus yakini bahwa asas utama adalah balik surau. Jadi intinya kita memperkuat posisi masjid. Yang tadi saya sebutkan, masjid sebagai tempat mengajar agama ada dan ada. Itu Pak. Jadi parenting nanti setiap anak itu dikontrol sama orang tuanya. Gundokan cuan tuh hari dulu setahu saya. Kalau gundokan cuan sudah mengatakan, kamu kalau tidak pulang jam 8 malam jangan ada gundokan cuan. Betul Bu? Panik kita. Kalau tidak pulang jam 8 malam, diusir kita dari itu. Kan begitu Pak ya? Tapi tetap Pak, secara peraturan kita buat. Kemarin kami sudah revisi membicarakan kekurangan perda. Saya bilang sama Pak Karena seperti itu. Bapak membatasi jam malam kafe, tapi Bapak belum membatasi jam malam daripada warung. Kami juga akan kemarin sudah ketemu dengan nanti mungkin akan kita perdalam lagi Pak masalah kemarin Kadiskom itu. Saya sudah ketemu sama orang-orang Telkomsel penyedia seluler, tidak bisa mereka membatasi, tetapi yang bisa membatasi adalah orang-orang ini. Masalah penggunaan itu di sekolah boleh jam-jam teman-teman dari Muhammadiyah sudah mengatakan Pak kami batasi penggunaan handphone di sekolah. Tapi intinya ketika mereka sudah selesai di sekolah 5 jam, 4 jam mereka kembali ke rumah. Kontrolnya adalah orang-orang masjid, orang tua dan orang masjid. Bawa ke masjid itu saja sebenarnya. Bermanfaat yang memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dari sebagai penjelasan untuk seluruh hadis dan kita bagi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala